Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Serial baru, semangat baru, ceria silat baru, pengemis final, karya tidak diketahui. Buku pertama dengan judul Pengkhianatan Dewa Maut. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Alam baru saja bangun dari tidurnya. Menggeliat lemah, terusap angin pagi yang lembut. Batang-batang pohon masih kokoh berdiri dengan daun-daunnya yang rimbun. Butiran embun bergulir ke pucuk daun untuk kemudian jatuh di atas rerumputan. Sang Baskara malu-malu menampakkan wujudnya. Sinarnya menerobos sela-sela rimbunan daun, kemudian membentuk garis lurus memancarkan rona-rona indah di tanah. Dari kejauhan, Bukit Argapala tampak tersamar kabut. Seiring berlalunya waktu, sejengkal demi sejengkal, kabut itu membubung tinggi melewati puncak bukit. Hingga perlahan-lahan warna hijau dedaunan pun tersembul. Kehidupan terus berlanjut, mengikuti alur yang telah digariskan Sang Pencipta. Di pagi yang cerah itu, sebuah bayangan putih berkelebat menaiki Bukit Argapala, membelah kabut yang rindu terusik. Bayangan itu bergerak sangat cepat, menyelinap di sela-sela pohon besar yang sebagian akarnya sudah menonjol tinggi, melewati permukaan tanah. Di belakang bayangan putih juga berkelebat sebuah bayangan yang bergerak tak kalah cepatnya. Kedua bayangan itu seperti berlomba memamerkan ilmu meringankan tubuh. Apabila terhadang sebongkah batu besar atau sebuah parit, mereka cepat melenting ke atas, kemudian kembali menjejakkan kaki di atas tanah dengan gerakan sangat ringan. Ketika sampai di sebuah pelataran yang agak lapang, bayangan putih yang berada di depan berhenti. Kini baru jelas wajah bayangan putih itu. Tampak seorang kakek tengah berdiri dengan tegap. Pakaiannya putih longgar, menyerupai jubah pendeta. Rambutnya yang putih panjang dikuncir ke belakang. Raut mukanya kemerahan dengan garis-garis usia yang belum begitu kentara. Padahal umurnya paling tidak sudah mendekati 70 tahun. Dadanya bidang. Dengusan napasnya sangat teratur, sama sekali tak menunjukkan bila habis berlari sedemikian jauh. Mata kakek ini menyorot tajam, menatap ke kejauhan. Badannya yang tinggi tegap tampak menggendong seorang bocah laki-laki berumur kira-kira 12 tahun. Bocah itu tak bergerak sedikit pun dengan tubuh lemas, seperti sudah tak bernyawa lagi. Tak lama kemudian, bayangan lain menyusul, kemudian berhenti tepat 2 tombak di depan kakek yang tengah mengendong bocah laki-laki itu. Nenek Peot, perempuan jelek. Kenapa kau selalu mengikutiku, Arum Sari? Bentak kakek berjubah putih. Yang ditanya tidak segera menjawab. Bayangan terakhir yang ternyata seorang perempuan tua ini menarik napas panjang untuk membenahi aliran darahnya yang sedikit kacau.
Banjaran Pati, kau adalah kakek bengal yang tak tahu diuntung. Rupanya kau tak pernah bosan mengejekku. Desis perempuan tua berusia sekitar 65 tahun. Sambil berkata demikian, nenek yang dipanggil Arumsari menghentakkan kakinya ke tanah. Gerakannya ringan, namun di luar dugaan, bumi kontan bergetar dibuatnya. Kakek yang bernama Banjaran Pati menggendong bocah laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dibarengi pengerahan tenaga dalam itu bergema dahsyat, membuat nenek yang berada di hadapannya mengerutkan kening. Segera dikerahkannya hawa murni untuk melindungi gendang telinganya. Kakek gendang, kalau mau main-main, tak perlu banyak ulah. Seketika, Arumsari mengayunkan kedua tangannya ke depan. Wus! Sebuah pukulan jarak jauh menimbulkan deru angin dahsyat terlontar dari tangan nenek itu. Sementara yang dijadikan sasaran cuma tersenyum. Dengan gerakan ringan, Banjaran Pati menjentikan ujung jari kakinya ke tanah. Saat itu juga tubuhnya melayang ke samping, maka pukulan jarak jauh itu pun luput. Namun sebuah pohon besar yang tinggi menjulang kontan terkena sasaran. Buas! Boom! Pohon itu tumbang dengan pangkal menghitam seperti terbakar. Melihat serangannya yang gagal, Arumsari naik pitam. Segera tubuhnya melenting ke arah kakek yang telah berdiri kira-kira 4 tombak dari hadapannya, sambil tetap menggendong bocah itu. Ketika tubuh nenek itu melayang di udara, rambutnya yang panjang dan tergerai di punggung tiba-tiba menjadi kaku dan mengejang. Rambut itu bergerak ke atas dan meluncur deras laksana sebuah tombak. Sementara Banjaran Pati yang menjadi sasaran kembali tersenyum dengan menyalurkan tenaga dalam ke tangan kanan di sampoknya rambut itu. Prak! Akibatnya, rambut yang telah mengejang itu membuyar dan kembali tergerai. Tak ayah lagi, Arumsari pun menggerendeng penuh kemarahan. Kembali diserangnya kakek itu dengan bertubi-tubi tanpa mau memberi kesempatan bernapas kepada lawannya. Pertempuran dahsyat kembali terjadi. Suasana pagi di Bukit Argapala menjadi kacau. Hewan-hewan hutan berlari ketakutan, burung-burung mencicit ngeri, satu demi satu pohon-pohon tumbang tersambar pukulan tenaga dalam dahsyat. Bila melihat pertempuran yang sedemikian hebatnya, sesungguhnya bukan merupakan suatu hal luar biasa. Karena yang sedang bertempur memang bukan tokoh sembarangan. Keduanya adalah tokoh yang sudah sangat termasyhur di rimba persilatan. Banjaran Pati dikenal berjuluk Bayangan Putih dari Selatan, sedang Arumsari dikenal berjuluk Dewi Tangan Api. Perempuan tua ini cukup terkenal karena pukulan jarak jauhnya yang menimbulkan hawa panas. Walaupun sudah tua, tapi wajahnya masih menampakkan garis-garis kecantikan. Tubuhnya yang langsing terbungkus baju berwarna hijau masih sedap dipandang mata. Rambutnya hitam panjang tergerai indah. Hingga lewat 10 jurus, pertempuran antara dua tokoh sakti itu terus berlangsung seru. Dewi Tangan Api sangat bernafsu untuk segera menyudahi perlawanan Bayangan Putih dari Selatan. Namun Banjaran Pati adalah tokoh persilatan kelas wahid. Rasanya tak mudah bagi Dewi Tangan Api untuk merobohkannya, walaupun di punggungnya bergayut seorang bocah. Bayangan Putih dari Selatan sanggup meladeni serangan-serangan. Ketika 25 jurus telah lewat, tiba-tiba Dewi Tangan Api mengemposkan tubuhnya ke atas, melayang menjauhi arena pertempuran. Nenek Peot, kenapa mau lari? Baru melakukan pemanasan beberapa jurus saja, napasmu sudah ngos-ngosan. Tak pantas kau berjuluk Dewi Tangan Api. Ganti saja dengan Nenek Peot bertangan keriput. Hahaha. Ejek Bayangan Putih dari Selatan. Dengar ejekan itu, Dewi Tangan Api
menggeram gusar. Darahnya mendidih, naik sampai ke ubun-ubun. Maka saat itu juga Arumsari menyalurkan seluruh tenaga dalam ke dua belah tangannya. Dengan cepat, kedua belah tangan itu menjadi merah membara. Hawa panas segera menjalar hingga terasa menerpa kulit bayangan putih dari selatan. Banjaranpati menyeringai gusar melihat kesungguhan Dewi Tangan Api. Sama sekali tak diduga kalau nenek itu sedemikian bernafsu untuk menghabisi nyawanya. "Kakek Bengal, tak tahu diuntung. Aku tak punya waktu lagi untuk main-main. Cepat serahkan bocah laki-laki itu kepadaku," ujar Arumsari membentak. Senyum yang selalu menghiasi bibir bayangan putih dari selatan mendadak lenyap. Diliriknya bocah laki-laki yang berada dalam gendongannya. Kepala bocah itu terkulai lemas di atas pundaknya. Nenek Peot, bocah ini terlalu berharga untuk kuberikan kepadamu. Lagi pula, untuk apa kau menginginkannya?" tukas Banjaranpati. "Goblok, tentu saja hendak kujadikan murid," bentak Dewi Tangan Api. Banjaranpati tertawa keras. "Kau tak pantas menjadi gurunya, Nenek Peot." Pedes jelek, masih saja kau mengejekku dengan sebutan itu. Kau pikir dirimu pun pantas menjadi gurunya? Daripada kau, kukira diriku lebih pantas. Sudah jelek, kau pun jarang mandi. Mendengar penghinaan ini, bahu Dewi Tangan Api menjadi naik turun, menahan hawa kemarahan. Tanpa terasa, dua belah tangannya yang sudah berwarna merah membara semakin menunjukkan kehebatannya. Rumput dan dedaunan yang berada di dekatnya perlahan-lahan terkulai layu. Bayangan putih dari selatan segera waspada. Dia tak mau menganggap remeh. Segera dilepaskannya bocah laki-laki itu dari gendongannya. Dengan ayunan kecil, bocah itu dilemparkannya ke tempat aman. Tubuh bocah berumur 10 tahunan itu pun melayang di udara. Dan dengan ringan, dia jatuh tepat di bawah pohon rindang. Tubuhnya yang lemah karena ditotok jalan darahnya terkulai di tanah seperti selembar kain tak berharga. Dengan sigap, bayangan putih dari selatan segera mengumpulkan seluruh hawa murninya untuk menyalurkan tenaga dalam pada kedua tangannya. Namun sama sekali tak tampak perubahan yang terjadi pada kedua belah tangannya. Itulah kehebatan dari ilmu pukulan tanpa bayangan yang dimiliki bayangan putih dari selatan. "Hei kakek Bengal, bedes jelek, rupanya kau sudah siap untuk menyambut seranganku," tegur Arumsari. Habis berkata demikian, Dewi Tangan Api segera mengambil kuda-kuda untuk memulai serangan. Tak lama kemudian, kedua belah tangannya ditarik ke belakang sejajar pinggang dan secepat kilat diayunkannya dengan kekuatan penuh ke depan. Pada saat yang sama, Banjaranpati juga mengentakkan tangannya ke depan. Dua kekuatan dahsyat bertemu di udara. Tampak tubuh Dewi Tangan Api terdorong ke belakang, melayang ke atas. Dengan bersalto beberapa kali di udara, dia berusaha mendaratkan kakinya ke tanah. Namun karena dihempaskannya tenaga dorong yang luar biasa, tubuh Arumsari jatuh berguling-guling di tanah sejauh 5 tombak. Bagaimana selanjutnya pertarungan dua tokoh tua nan sakti ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan logo lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.